Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Muhammad Nur Alisro, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Komunikasi dan Penyiar Islam, semester 4. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syafiuddin MIKOM. Saya di sini akan menjelaskan tentang 5 teori komunikasi massa beserta contohnya. Mari bersama-sama kita tonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. 5 teori komunikasi massa. Yang pertama, teori agenda setting. Salah satu teori yang menjelaskan efek kumulatif media, menggambarkan kekuatan pengaruh media. Inti dari teori pengaturan media adalah pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. Contoh kasus agenda setting. Ketika marak kasus kekerasan seksual pada anak, masyarakat menerima informasi tersebut sebagai gambaran dari realitas yang terjadi sesungguhnya, meski kebenarannya mereka tidak mengalami langsung. Yang kedua, teori persamaan media adalah salah satu teori komunikasi yang menyatakan bahwa orang akan cenderung untuk memperlakukan komputer dan media komunikasi lainnya seperti halnya manusia atau tempat yang nyata. Efek dari fenomena ini terhadap manusia yang mengalami hal ini adalah mereka akan berperilaku dan memberikan tanggapan atau respon dengan cara yang tidak terduga atau bahkan tidak disadari sama sekali. Yang ketiga, teori kultivasi adalah salah satu teori efek kumulatif media massa yang memandang hubungan antara terpaan media massa yaitu televisi terhadap kepercayaan serta sikap khalayak massa tentang dunia di sekitarnya. Singkatnya, teori kultivasi memiliki hipotesis bahwa pemirsa televisi kelas berat akan mempertahankan kepercayaan dan konsepsi tentang dunia di sekitarnya yang selaras dengan apa yang mereka lihat melalui layar kaca. Contohnya misalnya program televisi yang banyak memperlihatkan tindakan kekerasan. Yang keempat, teori jarum hipodermik atau dikenal juga dengan sebutan teori peluru merupakan salah satu teori komunikasi massa, khususnya teori efek media massa yang digagas oleh Harold Laswell pada tahun 1920. Teori jarum hipodermik adalah untuk menggambarkan ketidakberdayaan khalayak massa sebagai dampak adanya pendapat umum atau opini publik yang dibangun oleh media massa sehingga menyebabkan perubahan perilaku pada khalayak massa. Contohnya bahwa bahasa gaul yang ada di sinetron menjadi bahasa kekinian yang banyak diikuti remaja saat ini. Yang kelima, teori determinisme teknologi. Teori ini dikemukakan oleh Marshall McLuhan pada tahun 1962. Ide dasar teori ini adalah bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Kita belajar, merasa dan berpikir terhadap apa yang akan kita lakukan karena pesan yang diterima teknologi komunikasi menyediakan untuk itu. Teori determinisme teknologi adalah sebuah teori yang menegaskan bahwa perubahan yang terjadi dalam teknologi sejak zaman dahulu sampai saat ini memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Contohnya, perkembangan teknologi yang semakin maju membuat segalanya serba ingin cepat dan instan. Teknologi sebagai peralatan yang memudahkan kerja manusia membuat budaya ingin selalu dipermudah dan menghindari kerja keras
maupun ketekunan. Teknologi juga membuat seseorang berpikir tenang dirinya sendiri. Jiwa sosialnya melemah sebab merasa bahwa tidak memerlukan bantuan orang lain jika menghendaki sesuatu. Cukup dengan teknologi sebagai solusinya. Akibatnya, tak jarang kepada tetangga dekat kurang begitu akrab karena telah memiliki komunitas sendiri. Meskipun jarak memisahkan, namun berkat teknologi tak terbatas ruang dan waktu. Solusi agar budaya yang dibentuk di era elektronik ini tetap positif, maka harus disertai dengan perkembangan mental dan spiritual. Diharapkan informasi yang diperoleh dapat diolah oleh pikiran yang jernih sehingga menciptakan kebudayaan yang humanis.